Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Siwo melawan orang misterius. Dia sudah dipatahkan lehernya 2 kali. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan orang misterius itu memperlihatkan gembok kepada Siwo. Di sana Siwo terkejut. Ternyata senjata orang tersebut adalah gembok. Dan serpihan yang ditemukan oleh Siwo itu bukanlah rantai, tetapi adalah gagang gembok. Dia tidak berbicara tentang rantai, tapi gembok yang tergantung pada rantai. Orang misterius itu bertanya pada Siwo, "Kamu terlihat resah. Aku hanya tukang kunci yang memegang gembok. Terlalu awal untuk resah. Kita baru mulai." Orang itu pun langsung berlari ke arah Siwo. Siwo bergumam, apakah dia tipe orang yang meningkatkan kekuatan pukulannya saat dia memegang gembok di tangannya? Dan semua serangan dari orang misterius itu masih bisa dihindari oleh Siwo. Akan tetapi Siwo di sana terus-menerus diserang sampai Siwo tersudut. Dan pada akhirnya Siwo terkena juga oleh serangan dari orang misterius tersebut. Dengan tiba-tiba Siwo terkejut. Ternyata Siwo terkejut karena gembok yang dibawa oleh orang itu tiba-tiba menghilang. Dan Siwo pun langsung menghindar untuk memperlebar jarak. Di mana gemboknya? Dia jelas memegang gembok itu sampai beberapa waktu lalu. Orang itu menyadari kalau Siwo lagi kebingungan. "Kamu pasti mencarinya. Itu di lenganmu." Di sana Siwo mulai kebingungan. "Gembok di dalam lengan kiriku." Orang misterius itu berkata, "Aku bisa memasang gembok ke bagian manapun dari tubuh makhluk hidup. Itu kekuatanku. Jangan berpikir untuk menariknya, itu mustahil." Siwo di sana lagi berpikir, apa ini juga mungkin untuk kekuatan pemegang kontrak? Ngomong-ngomong, apa yang terjadi jika gembok diklik di tempatnya? Apa ini sama dengan saat Chou Jiha, di mana aku tidak bisa menggunakan tanganku? Aku bisa menggerakkannya tanpa masalah. Jika tidak mungkin menemukannya, maka aku tidak punya pilihan selain bergegas dulu sebelum dia bisa menggunakan efek lainnya. Aku perlu fokus dan memberikan pukulan paling mematikan. Siwo pun langsung berlari dan menyerang orang tersebut. Tetapi pukulan Siwo masih bisa dihindari. Di serangan keduanya, serangan Siwo tidak sampai untuk menjangkau tubuh orang misterius itu. "Ada apa denganku?" Kemampuan memburuk di area tempat gembok diikat. Entah itu lengan atau kakimu, mereka akan bergerak lebih lambat. Siwo juga merasa kalau gerakan tangan kirinya lebih melambat. Dengan tiba-tiba orang itu sudah berada di depan Siwo dan lalu menyerang Siwo, tetapi masih bisa ditahan dengan tangan kirinya. Setelah terkena serangan dari orang misterius itu, Siwo merasa gatal di dalam tulangnya. Orang misterius itu berkata, "Sekarang kamu tidak bisa menggunakan tangan kirimu karena aku sudah menguncinya. Itu akan jadi efek kemampuan keduaku. Jika aku mengenakan kunci ini untuk mengencangkan gemboknya, bagian tubuh yang terpengaruh akan ditangguhkan. Meski waktu yang kubutuhkan untuk mengubah gembok bervariasi, tergantung pada bagian tubuh untuk mencapai penangguhan. Lengan hanya membutuhkan 1 putaran." Itu tidak mengejutkan sama sekali. Aku sudah melalui sesuatu yang mirip. Pada akhirnya, aku hanya perlu menyingkirkan gemboknya. Tiba-tiba Siwo mengambil sebuah batu dan langsung melukai tangannya terkena gembok oleh orang misterius itu. "Jika aku tidak bisa membuka gemboknya, aku hanya akan merobeknya." "Bagus, sekarang aku sudah pulih. Aku tidak punya masalah bergerak." Akan tetapi, dengan tiba-tiba gembok itu kembali ke tangan kiri Siwo. Dan Siwo terkejut di saat gemboknya kembali ke tangan kirinya. Dan orang misterius itu sudah bersiap mau menyerang kembali Siwo. Dan orang misterius itu menyerang bertubi-tubi ke arah Siwo.
Akan tetapi Siwo tidak diam untuk bertahan. Dia juga membalas serangan. Dan pada akhirnya tendangan Siwo terkena telak ke arah kepala orang misterius itu. Akan tetapi serangan Siwo masih belum bisa menumbakan orang itu. Dan pada akhirnya Siwo terkena pukulan di wajahnya. Orang misterius itu berkata, "Apa kau masih ingin terus seperti ini, meski matamu buta? Kelihatannya kamu tidak akan segera menyerah." Di sana Siwo mulai panik karena orang misterius itu menyerang Siwo di sisi titik butanya. "Sial, aku kehilangan dia. Aku perlu menemukannya sebelum dia menyergap." Tiba-tiba orang misterius itu sudah berada di belakang Siwo, dan Siwo pun terkena serangan dari orang misterius itu. Dia mengencangkan gemboknya. Aku masih bisa melihat meski lebih kabur dibandingkan tadi. Orang misterius itu memberitahu Siwo tentang kemampuannya. "Aku sudah memberitahumu tentang pada bagian tubuh. Lengan butuh 1 kali, mata butuh 2. Kamu masih punya 1 kesempatan tersisa, jadi cobalah lebih keras. Terima kasih banyak untuk kesempatan murah hatimu." Siwo di sana mulai merasa curiga. Tunggu, ada yang tidak benar. Kenapa dia tidak memasang gembok padanya? Bukankah gemboknya melakukan tipuan tanpa menggunakan tali dan penutup mata? Orang misterius itu bertanya pada Siwo, "Gadis ini mengganggumu? Aku bersaing melawanmu dan memberimu kesempatan, tapi kamu malah teralihkan. Itu sangat menjengkelkan. 1 sandera cukup untuk memanggil Pak Sung Hon kemari. Aku akan membuatmu fokus." Di saat orang misterius itu mau menyerang Sung Eun, Siwo berlari untuk menyelamatkan Sung Eun. "Karena kamu lari ke sini sendiri, kali ini akan aku hentikan jantungmu." Di saat orang misterius itu mau menyerang Siwo, Siwo melindungi serangan itu dengan tasnya. Siwo pun tidak terkena langsung oleh serangan dari orang misterius itu. "Apa kamu merebut tas di saat-saat terakhir sebagai pertahanan? Luar biasa, aku harus mengakuimu kali ini. Serius, sekarang aku merasa lebih baik." "Apa? Bagaimana bisa kau masih bergerak?" Ternyata gembok yang dipasang di tubuh Siwo telah hancur. Siwo berkata, "Pernahkah kamu mendengar tentang pengganti?" Setelah itu, Siwo mengeluarkan kepala Jack. "Sejujurnya, itu setengah menebak. Kenapa kamu mengenakan penutup mata dan tali untuk mengikatnya? Kenapa kamu tidak menggunakan kemampuan gembokmu untuk menahan pandangan dan gerakannya? Apa ada batas pada jumlah gembok yang bisa kamu gunakan? Atau apa kemampuan fisikmu memburuk dengan semakin banyak kunci yang kamu gunakan? Apapun itu, dan gembok hanya bisa dipasang pada 1 orang di antara yang lainnya. Kenapa Jack keluar dari tasmu, hidup dan bernafas dari leher? Kelihatannya kamu berpikir ini semua perbuatan Pak Sung Hon. Tapi akulah yang memotong tenggorokan bajingan ini. Aku tidak yakin kenapa dia masih hidup. Aku berencana menyimpan kalian dalam kegelapan, tapi tidak perlu menyembunyikan ini darimu. Lagi pula kamu akan mati di sini." Orang misterius itu mulai kesal dan langsung menyerang Siwo. Dan Siwo pun menyerang balik orang tersebut. Orang misterius itu bergumam, "Aku tahu bocah ini tangguh, jadi terlalu berlebihan bertarung melawannya. Aku perlu mengikatnya dengan gembok." Orang misterius itu kembali menyerang Siwo. "Kamu masih tidak mengetahuinya. Semua gerakanmu terbongkar. Aku bisa melihat semua dengan jelas." Dan serangan Siwo terkena telak ke wajah orang misterius itu. Di saat Siwo dan orang misterius itu mau saling menyerang, tetapi Siwo malah menghindari dari serangan itu. Tiba-tiba orang misterius itu memasang gemboknya ke dirinya sendiri. Siwo pun di sana terkejut, dan orang misterius itu kembali menyerang Siwo. Tetapi Siwo berhasil memukul kembali kepala orang tersebut.
Siwo bergumam, "Aku jelas-jelas memukulnya, tapi dia tidak merasa kesakitan sama sekali. Seolah-olah dia tidak bisa merasakan sakit." Dan setelah itu, orang misterius langsung menyerang Siwo dan berhasil memasang gemboknya ke dalam jantung Siwo. Orang misterius itu berkata, "Jantungmu akan berhenti jika aku memutar kuncinya 3 kali. Aku masih punya sisa 3 putaran kan? Kalau begitu, itu lebih dari cukup. Aku akan mengalahkanmu sebelum itu terjadi." Kamu masih tidak mengerti apa artinya ada di gembok di jantungmu. Cobalah jika kamu bisa. Siwo pun langsung menyerang orang misterius itu. Tidak lama setelah itu, Siwo merasakan efek dari gembok yang ada di jantungnya. Dan serangan Siwo pun mulai melambat. Dan Siwo terjatuh karena tidak bisa menyeimbangkan tubuhnya. Orang misterius itu berkata, "Kamu akan merasa pusing sekali dan kehabisan nafas. Jika darah tidak disuplai, otot dan otak Anda tidak akan dapat berfungsi dengan baik. Itulah arti sebenarnya dari terkunci di dalam jantung." Memang kenapa? Aku tidak peduli. Aku paling tahu diriku sendiri. Kamu memiliki antusias, tapi antusias saja tidak cukup. Menyedihkan sekali. Biar aku membantumu beristirahat dengan tenang. Dengan tiba-tiba, Jack menyerang orang misterius itu. Jack berkata, "Lakukan dengan benar. Apa aku harus mendengar kalau aku palsu karenamu?" Dan setelah itu, orang misterius langsung menendang kepala Jack. Dengan tiba-tiba, Siwo berlari. "Apa kamu kabur sekarang? Aku tidak akan membiarkanmu pergi." Ternyata Siwo langsung berbalik arah dan mendorong orang misterius itu ke arah besi yang tertancap di tepi gedung. Dan akhirnya, Siwo dan orang misterius itu tertancap besi secara bersama-sama. Orang misterius itu berkata, "Strategi yang ada di pikiranmu bunuh diri ganda." "Tidak, aku punya kemampuan pemulihan. Kamu akan mati sendirian. Jika kamu mati, gemboknya akan jatuh. Dengan kata lain, jika aku menahanmu di sini sampai kamu mati, aku akan menang. Apa kamu lupa kalau kamu akan mati jika aku memutar gemboknya sekali? Jika kamu mati, sangat mudah mendorong mayat. Kamu kehilangan kesadaran. Kita perlu keluar dari sini dan merawatmu." "Apa kamu melepas gemboknya?" "Mustahil. Jantungmu berhenti berdetak dan kamu tidak bisa bergerak kemana-mana." "Aku hampir mati." "Tunggu, apa kamu tidak mati? Apa kamu penasaran kenapa aku masih hidup? Barusan saat kita tertusuk batang logam, aku mencabik-cabik jantungku. Meskipun gemboknya akan terpasang kembali nanti, sampai lukaku benar-benar pulih, gemboknya tidak akan terpasang kembali." "Tunggu, itu artinya aku kalah." Dan akhirnya orang misterius itu pun mati. Dan Siwo berhasil mengalahkan orang tersebut. Aku rasa keunggulan sinergi ada di pihakku. Jika jantungku tidak robek, aku akan mati karena kegagalan jantung. Dan jika jantungku sedikit saja pulih, gemboknya akan terpasang kembali dan aku akan mati. Bukankah kau masih merasakan sakit yang sama meskipun pulih? Bagaimana bisa kamu menahannya? Lebih baik dibandingkan mati. Apa yang akan kamu lakukan dengannya? Apa meninggalkannya di sini?" Dan Siwo pun melepaskan ikatan Sungeun. Setelah Sungeun membuka penutup matanya, dia bersiap mau menyerang. Akan tetapi Sungeun sudah berada di tengah-tengah taman bermain. Dan juga tidak ada orang siapapun di tempat tersebut. Kita beralih di sisi Siwo. Jack berkata, "Kamu benar-benar sesuatu. Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, kamu punya tubuh yang menarik. Tidak bisa dipercaya, semua lukanya menghilang. Apa semua pemegang kontrak di level yang sama sepertinya? Kenapa? Sekarang setelah kamu melawannya,
Apa sepertinya tidak mungkin? Itu mungkin karena kamu menang dengan jarak yang sangat sempit. Kamu pikir bisa menanganinya dengan kemampuan pemulihanmu. Jangan banyak bicara, jawab saja pertanyaannya. Tetap saja, aku tidak tahu jika ini jawaban yang kamu inginkan. Jika level pemegang kontrak sama seperti 10 tahun yang lalu, tukang kunci itu berada di bawah. Kenapa? Apa kamu takut? Takut? Aku orang yang mengiris leher pemegang kontrak terkenal. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan dengan warisan prajurit keadilan itu. Apa kamu selesai bicara? Aku tidak peduli dengan prajurit keadilan. Aku cuma ingin membunuh setiap pembunuh berantai sialan sepertimu. Lalu kenapa kamu lakukan itu? Terakhir kali serambut pirang dan sekarang adiknya. Jika membunuh pemegang kontrak adalah tujuanmu, bukankah lebih nyaman meninggalkan mereka tanpa peduli jika mereka mati? Tentu saja itu akan lebih mudah, tapi itu benar-benar menjengkelkan. Membiarkan para kontraktor bajingan membunuh orang di depanku. Membiarkan ini terjadi lagi dan lagi, itu menyebalkan sekali. Kita beralih di tempat yang lain. Di sana ada seseorang yang sedang beradu kekuatan. Dengan tiba-tiba ada seseorang yang muncul di tempat tersebut. Orang berhelm itu pun tiba-tiba langsung membunuh salah satu orang di sana. Dan di saat orang kurus itu mau menyerang, akan tetapi orang berhelm itu menendang orang tersebut. Setelah itu, tiba-tiba orang tua di sana muncul. Aku penasaran, kenapa ada keributan besar? Kita kedatangan tamu. Lama tidak bertemu, Bina. Senang melihatmu. Setelah itu, Bina mengambil pedangnya dan langsung menuju ke arah orang tua tersebut. Bina pun mengarahkan pedangnya ke leher orang tua itu. Sambutanmu terdengar seperti penghinaan. Aku tidak berpikir orang yang menarik pedangnya harus mengatakan itu. Perburuan berikutnya, aku dengar timu pemiliknya. Tukar tempat denganku. Asal kamu tahu, aku tidak menerima penolakanmu. Mereka berdua tidak mati, jadi mereka akan segera bangun. Kamu saat ini tidak bisa menang melawanku. Baiklah, tapi cuma kali ini. Kamu harus mundur lain kali. Tentu saja, yang lainnya tidak masalah. Kamu juga tahu itu. Negosiasinya berjalan cepat. Kalau begitu, aku akan mengirimmu pesan. Bina pun langsung pergi dari tempat tersebut setelah bernegosiasi sama orang tua itu. Dan orang tua itu pun mulai kesal dan marah. Bagaimanapun juga akan segera datang. Aku tidak akan pernah membiarkan ini berjalan sesuai keinginanmu. Kita beralih di tempat yang lain. Di sana ada seorang anak yang sedang berjalan-jalan di tengah hutan. Kenapa tempat ini kosong sekali? Tidak ada apapun selain rumput. Kamu merekam semuanya kan? Kita tidak bisa merekam ulang. Jadi kamu harus merekam semuanya langsung. Iya, tapi tidak ada yang terlihat di layar. Di sini terlalu gelap. Karena itulah aku suruh kamu bawa penglihatan malam. Aku tinggal pakai lampu flash dari ponselku. Ternyata di depan mereka ada seorang mayat wanita. Dan mereka berdua pun terkejut setelah melihat mayat tersebut. Kita dilihatkan di keesokan harinya. Di sana ada Sunghon dan teman-temannya. Sunghon berkata, "Apa yang sedang kalian tonton? Uji nyali?" "Iya, ini tren baru. Namanya misteri catatan." "Misteri catatan?" "Iya, ini aplikasi petualangan. Ini menunjukkan tempat-tempat random di dekat lokasimu. Tapi semua tempatnya asing dan seram. Jika kamu ke tempat yang dimaksud, seperti video yang kamu lihat tadi, ada semacam boneka mengerikan. Atau orang yang berdiri diam sambil tersenyum lebar sampai ke telinganya. Atau orang-orang yang berkumpul sambil merapalkan mantra. Bahkan ada orang yang menemukan bagian tubuh dalam tas.
itu berarti seorang pembunuh membuangnya. Karena itulah polisi datang. Apa kamu sungguh percaya itu? Biar aku beritahu kamu, itu nyata. Kalian itu naif dan bodoh. Kalau kamu tidak percaya, ayo kita periksa. Aku tidak akan ikut, kalian saja yang pergi. Setelah itu, Sung Hon pergi dari tempat tersebut. Setelah Sung Hon berjalan agak jauh, dia melihat HP-nya. Kapan Pak Seong-un mau berhenti mengabaikan teleponku? Ini membuatku kesal. Kita dilihatkan dengan Sung Hon yang baru sadar dari pingsannya. Mau kamu bawa kemana, Sung Eun? Ternyata Pak Seong-un sudah berada di tempat Sung Hon. Sung Hon berkata, "Apa yang terjadi? Apa kamu terluka? Jangan menyentuhku." Siapa peduli bajingan mana itu? Mungkin mereka salah satu pembuli dan berandal yang mengenalmu. Kamu akan mati kalau sekali lagi membuatku terlibat. Sung Hon bergumam, "Ini ponselku, kenapa ada padanya?" Kita beralih di situasi yang sekarang. Di sana Sung Hon lagi kebingungan. Sebenarnya apa yang terjadi? Guru juga tidak tahu detailnya. Kalau begitu, orang yang menyelamatkan Sung Eun itu yang mengambil ponselku. Lalu siapa orang itu? Sung Hon melihat ada sebuah tempat beramal, dan Sung Hon pun memasuki tempat tersebut. Kamu ingin tahu soal apa, anak muda? Keberuntungan, asmara, atau peringkat? Aku kemari ingin bertanya sesuatu. Apa itu? Aku tahu kamu akan berpikir kalau aku gila. Maksudku dengan kemampuan meramalmu. Sung Hon bergumam, memalukan sekali. Tapi cuma ini penjelasannya. Sampai sekarang aku selamat dari monster Choi Jae-ha dan Pak Seong-un diselamatkan. Semua terjadi saat aku pingsan. Tapi dalam diriku ada orang lain yang hidup dalam diriku. Makhluk yang mengendalikan tubuhku tiap kali aku tidak sadarkan diri. Aku harus mencari tahu soal makhluk itu. Peramal di sana berkata, "Iya, aku bisa melihatnya. Apa yang harus aku lakukan agar bisa bertemu dan berbicara dengannya? Kalau kamu mau bertemu dengannya, maka carilah dia." Setelah itu, Sung Hon langsung pergi dari tempat peramal itu. Ternyata di sana ada Siwo yang sedang mengawasi Sung Hon. Apakah ada orang lain lagi yang mengincar Sung Hon? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like dan share video-video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah.